Assalamualaikum anak-anak Ibu, apa kabar? Harapan Ibu, kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring yang masih kita jalani pada saat ini. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti, SSI, Guru Mapel Matematika kelas 12 AK dan AP. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu KD yang ke-330, pengetahuannya menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sementara keterampilannya 430 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Baiklah anak Ibu, kita mulai saja dengan limit fungsi aljabar. Dalam matematika, kata-kata mendekati hampir itu dapat dianalogikan dengan arti limit. Jadi anak Ibu, pengertian limit fungsi aljabar, kita misalkan X adalah variabel real dan A adalah konstanta real. Apabila nilai X mendekati batas A dan nilai fungsi FA mendekati batas L, maka dapat ditulis dengan limit X mendekati A untuk fungsi fx sama dengan L. Nilai pendekatan X ke A dapat dipandang dari dua arah, yaitu X mendekati A dari arah kiri atau ditulis X menuju A negatif. Dan X mendekati A dari arah kanan atau ditulis dengan X menuju A positif. Baiklah nah Ibu, perhatikan contoh pada slide. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 dari fungsi X tambah 4. Dari soal di atas, kita bisa membuat tabel di mana tabel yang pertama adalah X yang makin mendekati 1. Dengan kata lain, dari arah kiri. Pada baris pertama, bisa Anda Ibu perhatikan mulai dari angka 0,8, 0,9, sampai akhirnya 0,99 dan seterusnya menuju 1. Sementara pada baris kedua adalah fungsinya X tambah 4. Kita tambahkan X pada baris pertama dengan angka 4. Pada kolom yang kedua, perhatikan 0,8 ditambahkan dengan 4, maka hasilnya 4,8. Pada kolom yang ketiga, itu 0,9 ditambahkan dengan 4, maka hasilnya 4,9. Pada kolom yang keempat, itu 0,99, kita tambahkan dengan 4, maka hasilnya 4,99. Dan akhirnya sampai mendekati 1, maka X tambah 4 itu hasilnya mendekati 5 atau hampir 5. Maka diperolehlah limit X menuju 1 dari arah kiri untuk fungsi X tambah 4 hasilnya sama dengan 5. Nah, bagaimana dari arah kanan? Nilai X yang makin mendekati 1 dari arah kanan. Coba perhatikan anak Ibu, pada tabel yang kedua, untuk baris yang pertama, harga X-nya dari 1 pada arah yang ke kanan. Jadi kalau kita perhatikan, itu dari mulai 1,01 harga X-nya, kemudian 1,1 sampai nanti akhirnya dia menuju 2. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi
X tambah 4. Nah, pada fungsi ini kita perhatikan 1,01 tambah 4, maka hasilnya 5,01. Kemudian 1,1 ditambah 4, hasilnya 5,1. Berikut 1,5 tambah 4, maka diperoleh hasilnya 5,5. Dan akhirnya menuju 2 tambah 4 hasilnya 6. Kalau kita perhatikan limit X menuju 1 dari arah kanan, hasilnya juga itu X tambah 4 itu menuju hasilnya sama dengan 5. Dengan kata lain, karena limit X dari arah kiri 1 untuk fungsi X tambah 4 sama dengan limit X menuju 1 dari arah kanan X tambah 4 sama dengan 5, maka diperolehlah limit X menuju 1 untuk fungsi X tambah 4 nilainya sama dengan 5. Jadi anak ibu, ada tidaknya nilai limit suatu fungsi dapat ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. Limit X menuju A untuk fungsi fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X menuju A dari arah kiri untuk fungsi fx sama dengan limit X menuju A dari arah kanan untuk fungsi fx sama dengan L. Apabila fx merupakan fungsi aljabar, maka bentuk limit X menuju A untuk fungsi fx disebut sebagai limit fungsi aljabar untuk X menuju A. Baiklah, Ibu, kita lanjutkan menentukan limit fungsi aljabar. Pertama, menentukan limit fungsi aljabar berbentuk limit X menuju A untuk fungsi fx. Nilai limit suatu fungsi fx untuk X menuju A atau limit X menuju A untuk fungsi fx dapat diperoleh dengan mensubstitusikan secara langsung nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx. Sehingga limit X menuju A untuk fungsi fx sama dengan f untuk A. Jika hasilnya berbentuk tak tentu seperti 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga kurang tak terhingga dan 0 atau juga tak terhingga, maka agar hasilnya menjadi tertentu, maka faktor pembuat tak tentu harus dihilangkan. Faktor pembuat tak tentu dapat dihilangkan dengan cara faktorisasi dan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Baiklah anak ibu, kita ambil langkah pertama yaitu faktorisasi. Sebagai contohnya, perhatikan soal pada slide. Pada layar tertera limit X menuju 2 untuk fungsi X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 sama dengan berapa? Ya, sama-sama kita kerjakan nak, perhatikan. Limit X menuju 2 untuk fungsi X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 sama dengan limit X menuju 2 pada pembilang X kuadrat dikurang 4 itu merupakan selisih kuadrat. Jadi bisa difaktorkan dengan cara X kurang 2 dikalikan dengan X tambah 2. Nah, kebetulan pada penyebut dan pembilang terdapat nilai X kurang 2.
maka keduanya bisa saling membagi, diperolehlah nilainya limit X menuju 2 untuk fungsi X tambah 2 sama dengan, tinggal kita ganti harga X-nya dengan 2. Maka didapat hasilnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau bisa juga anak ibu perhatikan pada contoh yang kedua, pada soal yang hampir mendekati juga, yaitu limit X menuju 3 untuk fungsi X kuadrat kurang 9 per X kurang 3. Dengan cara yang sama pada soal pertama tadi, pembilangnya bisa kita faktorkan dengan cara X kuadrat kurang 9 itu sama dengan nilainya X kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah, itu merupakan rumus selisih kuadrat. Maka difaktorkan menjadi X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 3. Nah, pada pembilang dan penyebut terdapat nilai X kurang 3. Maka keduanya saling habis membagi. Maka didapatlah hasilnya limit X menuju 3 untuk fungsi X tambah 3. Didapat sama dengan, gantilah harga X-nya dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Baiklah, nah Ibu, kita lanjutkan contoh yang ketiga untuk cara faktorisasi. Perhatikan soal pada slide, limit X menuju 3 untuk fungsi X kuadrat kurang 9 per X kuadrat kurang X kurang 6. Dalam hal ini, baik pembilang dan penyebut kita faktorkan. Pada X kuadrat kurang 9 dapat difaktorkan menjadi X kurang 3 dikalikan dengan X tambah 3. Sementara untuk penyebut X kuadrat kurang X kurang 6, itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 3 dikali X kurang 2. Atau dengan cara, temukanlah dua bilangan. Kalau dikalikan dia minus 6 dan kalau dijumlahkan dia minus 1. Kebetulan koefisien pada X-nya adalah minus 1. Maka didapatlah angkanya minus 3 dan positif 2. Nah, itulah langkah pemaktoran untuk penyebut pada soal yang ketiga ini. Nah, setelah kita faktorkan baik pembilang dan penyebut, kita perhatikan manakah kelompok perkalian yang saling habis membagi. Setelah kita perhatikan, ternyata X kurang 3 pada pembilang dan penyebut itu bisa saling membagi. Maka didapatlah hasilnya menjadi limit X menuju 3 untuk fungsi X tambah 3 per X tambah 2. Nah, setelah itu tukarlah angka X-nya menjadi angka 3, baik pembilang dan penyebut. Maka diperoleh hasilnya 3 tambah 3, 6 per 3 tambah 2, 5. Nah, setelah kita jumlahkan dan kita bagikan, hasilnya 6 per 5. Didapatlah hasil akhirnya 1 per 5. Bagaimana anak ibu, paham? Harapan ibu, anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Baiklah, anak ibu, kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu merasionalkan pembilang dan penyebut bentuk akar. Sebagai contoh, tentukanlah limit X menuju 4 untuk fungsi X kurang 4 per akar X kurang 2. Maka kita kalikanlah dengan sekawan penyebut pembagian tadi atau bentuk akar tadi. Maka limit X menuju 4, X kurang 4 per akar X kurang 2 dikalikan baik pembilang dan penyebut, sekawan dari penyebutnya, kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Kemudian diperolehlah hasilnya, limit X mendekati 4, X kurang 4, dikali akar X tambah 2 per, pada penyebut,
dapat kita lihat itu akar X kurang 2 dikali dengan akar X tambah 2. Maka didapatlah hasilnya akar X dikuadratkan kurang 2 kuadrat. Jika akar X dikuadratkan itu nilainya adalah X. 2 dikuadratkan nilainya 4. Maka didapat X kurang 4. Nah, setelah itu kita akan lihat baik pembilang dan penyebut terdapat bilangan X kurang 4. Nah, keduanya saling habis membagi, maka diperolehlah hasil akhirnya limit X mendekati 4 untuk fungsi akar X tambah 2. Nah, sesuai dengan definisi limit X menuju A untuk fungsi fx, itu nilainya sama dengan fa. Nah, kita ganti sajalah harga X-nya menjadi harga X yang mendekati tadi, yaitu akar 4 ditambah 2. Akar 4 nilainya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4. Baiklah, nah Ibu, kita lihat contoh yang terakhir atau contoh yang kedua. Di sini pada slide bisa Anak Ibu perhatikan, diketahui limit X menuju A untuk fungsi 4 kurang X kuadrat per 3 dikurang akar dari X kuadrat tambah 5. Nah, seandainya kita substitusi secara langsung harga X dengan angka 2, baik sama-sama kita masukkan angkanya nak. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4, 0. Maka pembilangnya nilainya adalah 0. Sementara untuk penyebutnya 3 dikurang akar dari, ganti harga X-nya dengan 2. 2 kuadrat 4 tambah 5, 9. Akar 9 adalah 3. 3 kurang 3, 0. Maka dapatlah nilainya 0 per 0. Maka karena hasilnya 0 per 0, maka metode yang kita gunakan adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Sama seperti cara soal yang pertama tadi, baik pembilang dan penyebut kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Kalau Ibu perhatikan pada soal ini, penyebutnya 3 kurang akar X kuadrat tambah 5. Nah, pada soal terdapat nilai kurang, maka kalikan dengan sekawannya. Pada contoh yang pertama sudah saya katakan, sekawan negatif adalah positif, sekawan positif adalah negatif. Maka baik pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 3 tambah akar dari X kuadrat tambah 5 dan penyebutnya juga demikian. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Baik anak ibu, mari sama-sama kita selesaikan persamaannya. Limit X menuju 2 untuk fungsi 4 kurang X kuadrat dikalikan dengan 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5 per. Nah, pada penyebutnya, pada penyebut yang pertama ada nilai minus, pada operasi penjumlahannya, pada penyebut yang kedua positif. Maka bisa kita gunakan menjadi rumus selisih kuadrat. Maka dapatlah hasilnya 3 kuadrat dikurang kuadrat dari akar X kuadrat tambah 5. 3 kuadrat nilainya 9. Akar dikuadratkan tinggallah bilangan yang berada dalam akar, yaitu X kuadrat tambah 5. 9 dikurang X kuadrat tambah 5, didapatlah hasilnya 4 kurang X kuadrat. Nah, maka baik pembilang dan penyebut, angka 4 kurang X kuadrat bisa saling membagi. Maka hasil akhirnya tinggallah limit X menuju 2 untuk fungsi 3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 5. Nah, setelah sampai pada fungsi yang seperti ini, substitusilah atau masukkanlah atau tukarlah harga X-nya dengan angka 2. Maka didapatlah hasilnya 3 ditambah akar dari kuadrat 2 kuadrat ditambah 5. 2 kuadrat 4
tambah 5, 9. Akar 9 nilainya 3. Maka nilai limitnya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, dari soal di atas, limit X menuju 2 untuk fungsi 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat tambah 5, nilainya adalah 6. Bagaimana anak Ibu? Harapan Ibu, anak Ibu dapat belajar dengan baik dan tetap semangat. Juga jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.